Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita akan membahas contoh soal isai materi lingkaran dan bangun ruang. Ini soalnya di LKS ya. Nanti bisa dicek sendiri. Oke, langsung ke nomor yang pertama, nomor 26. Oke, ini di soal itu ada gambar bangun datar ya. Ini terdiri dari persegi panjang dan setengah lingkaran. Kita diminta untuk menghitung luasnya dan kelilingnya. Oke, seperti yang kita sebutkan tadi, kalau ini tuh ada, ini adalah bangun persegi panjang. Kalau ini setengah lingkaran. Oke, luas bangun ini berarti hitungnya gimana? Kita sini deh. Luas bangun berarti kan luas total. Luas persegi panjang dikurangi luas setengah lingkaran. Nah, luas persegi panjang rumusnya apa? Panjang kali lebar. Nah, sementara luas setengah lingkaran adalah, karena setengah lingkaran berarti ada setengahnya. Luas lingkaran itu adalah pi r kuadrat atau boleh seperempat pi d kuadrat. Dari sini berhubung D-nya sama dengan 7, R-nya sama dengan 3,5, maka kita hitung pakai yang D aja ya, biar gampang tidak koma-komaan. Berarti rumusnya adalah pi seperempat pi d kuadrat. Oke, tinggal kita masukkan panjang dan lebarnya si persegi panjang. Panjangnya adalah 10 kali, lebarnya adalah 7 nih. Di panjang, ini lebar. Terus dikurangi setengah lingkaran, setengah kali seperempat kali pi nya pakai 22 per 7 kali d nya itu 7 kuadrat, berarti 7 kali 7. Oke, sekarang tinggal kita coret-coret. 10 kali 7 70, kurangi setengah kali seperempat kali 22 per 7 kali 7 kali 7. Ada yang bisa dicoret-coret aja ya. 7 nih bisa dibagi 7, terus 22 tambah 2 itu bisa saling membagi ya, 22 nya bagi 11. Oke, kita hitung berarti tinggal 11 kali 7 per 4 yang tahu. 11 kali 7 itu 77 ya, langsung aja 77 per 4. Itu bentuknya bisa diubah ke per 4 semua, berarti jadi 70. Biar dijadikan per 4 adalah 280 per 4 dikurangi 77 per 4, itu bisa ditulis kayak gini ya. 280 dikurangi 77 adalah 203 per 4 nya jangan lupa. Ini kalau dihitung pakai kalkulator itu hasilnya adalah 50,75 atau bentuk pecahannya adalah 53 per 4. Ini satuannya apa? Karena luas berarti cm, cm, Masya Allah, cm persegi. Oke, ini yang luas bangunnya. Berarti luas bangun ini itu adalah 50,75 cm persegi segini. Nah, sekarang kita tinggal menghitung yang keliling. Nah, keliling itu gampangannya adalah pinggir-pinggirnya saja atau sekitarannya saja. Kalau luas adalah isi bangunnya, kalau keliling adalah pinggirannya saja. Berarti otomatis yang kita butuhkan adalah si keliling, si setengah lingkaran ini, atau ini adalah busurnya ya, busur BC. Nah, cara ngitungnya gimana? Ya udah pakai rumus keliling aja. Berarti keliling lingkaran ditambah, karena keliling bangun berarti tinggal ditambahin pinggir-pinggirannya ya. Ini ada 10, ada lagi yang pinggir ada 7, yang atas juga 10. Nah, ini tinggal kita hitung. Keliling lingkaran rumusnya apa? Karena ini setengah lingkaran, berarti setengah kali keliling lingkaran itu bisa 2 pi r atau pi d ya kan, pakai pi d aja ya. Pi d ditambah 10 tambah 7 tambah 10 berarti 27 ya. Oke, berarti tinggal masukin setengah kali pi nya 22 per 7 kali d nya adalah 7 tambah 27. Oke, tinggal kita hitung. 7 tambah 7 bisa dicoret. 22 bagi 2 adalah 11. 11 tambah 27 sama dengan 38. Keliling satuannya adalah cm. Berarti panjang atau kelilingnya bangun ini adalah total 38 cm. Itu ya, itu nomor 26. Sekarang nomor 27. Ingat gak? Ini dalam istilah matematika, bentuk BOA ini, daerah BOA ini itu namanya apa? Juring. Juring lingkaran. Juring lingkaran adalah daerah yang dibatasi oleh
2 jari-jari dan busur. Oke, kita diminta untuk menghitung panjang busur AB. Sini nih, dihitung panjang busur AB. Rumus panjang busur apa? Jangan lupa, rumus panjang busur adalah saja sini ya, busur AB. Ingat, kalau busur itu ada kayak gini, tanda gini atau setengah lingkarnya di atas garis melengkung. Panjang busur AB rumusnya adalah alfa per 360 kali, karena panjang busur kaitannya sama pinggiran, berarti sama keliling lingkaran. Nah, alfa ini besar sudutnya ya, kelihatan yang di sini. Jadi 45 derajat per 360 kali rumus keliling lingkaran apa? Rumus keliling lingkaran adalah pi 2 PR. Nah, 45 bagi 360 bagi 45 itu bisa, 45-nya itu 1, 360-nya itu dapat 8. Karena 360 bagi 45 adalah 8. Berarti ini jadi ketemu 1/8 kali 2, pi-nya adalah ini R-nya 7 ya. Berarti pakai pi-nya kelipatan 7 ya. 22/7 kali R-nya. Yang bisa dicoret-coret aja. 8 sama 2 ini 4. Berarti jawabannya adalah 22/4. Itu kalau diubah ke bentuk pecahan adalah 22 bagi 4, 5, 2/4 atau 5, 1/2. Kalau dibentukin desimal berarti 5,5. Ini 5,5 ya. 5,5 cm. Sekarang yang B. Yang B diminta untuk menghitung luas daerah area pendaratan. Area pendaratan berarti ini yang diarsir ini ya. Nah, berarti kita perlu apa? Kita perlu yang namanya luas juring DOC sama luas juring BOA. Berarti luas daerah pendaratan L arsir gitu aja ya. Arsir sama dengan luas BOA dikurangi luas BOC. Oke? Nah, luas juring, rumus luas juring berarti kaitannya sama luas lingkaran. Kalau tadi panjang busur itu kaitannya sama keliling lingkaran, kalau luas juring itu pakai luas lingkaran. Oke, tinggal dimasukin ya. Alfa per 360 kali pi R kuadrat. Ini dikurangi alfa per 3 kali pi R kuadrat. R-nya yang beda tuh hanya R-nya di sini ya. Karena jari-jari yang BOA ini jari-jarinya R sama dengan 7, yang DOC ini R sama dengan 3,5. Karena ini nih DOA ini kan nih panjangnya cuma 3,5. Ini jari-jarinya. Oke, tinggal dimasukin. Alfanya tadi adalah 45/360 kali pi-nya, berarti pakai pi aja kayak gini dulu ya, pi dulu ya, nggak apa-apa, nanti dihitung di terakhir kok. Kali R kuadrat berarti kali 7 dikurangi 45/360, pi-nya pi, R-nya adalah 3,5 kali 3,5. Oke. 45/360 tadi udah tahu ya, 360 bagi 60. 45 kan 1/8. Terus pi berarti ini 7 kali 7 49, berarti ini 49 pi itu ya, dikurangi 1/8 kali 3,5 kali 3,5 itu adalah 12,25 pi nya, jangan lupa. Oke, kita sudah punya angka yang gampang ya kalau di sini ya. Berarti ini kalau dihitung tuh 1/8 kali 49 pi adalah 49 pi per 8 dikurangi 12,25 pi per 8. Nah, ini penyebutnya kan udah sama. Berarti tinggal dihitung dong. 49 pi dikurangi 12,25 pi adalah, ini jangan lupa penyebutnya masih per 8. 36,75 pi. Nah, ini tinggal dimasukin deh pi-nya. Pakai, karena ini bukan kelipatan 7 pembaginya, kita pakai 3,14 aja ya. Berarti kan 36,75 kali 3,14
dibagi 8. Hasilnya itu adalah, ini kalau dikaliin 115,39, terus dibagi 8, ini 395, itu hasilnya 14,424 cm persegi. Itu ya, itu adalah luas daerah arsiran atau area pendaratan ini. Juring POA dikurangi juring DOC atau juring yang besar dikurangi juring yang kecil. Bedanya hanya di jari-jari. Oke, lanjut nomor 28. Nomor 28 itu adalah membahas tentang luas permukaan dan volume. Nah, ini bangun apa? Ini bangun ruang apa kalau kalian perhatikan? Kalau kalian perhatikan, ini tuh sebelah sini dan sebelah sana belakang itu sama ya, berarti ini prisma apa, tapi ternyata bentuknya adalah trapesium siku trapesium siku tuh kayak gini. Oke, ini A, ini B, ini T nya di sini. Nah, diminta untuk menghitung luas permukaan prisma. Rumusnya adalah apa? LP sama dengan 2 kali luas alas atau LA ditambah keliling alas kali tinggi. Oke? Kali tinggi. Oke. Berarti cara ngitungnya gimana? Ini T-nya itu tinggi si siapa namanya, si prismanya ya. Oke, alasnya berbentuk trapesium. Berarti pakai rumus luas trapesium. 2 kali rumus luas trapesium apa? Setengah kali A plus B kali T, ini tinggi trapesium, ditambah keliling alas. Keliling itu tinggal ditambah-tambahin, berarti tinggal tambah ini, tambah itu. Berarti rumusnya adalah ya A tambah B tambah C tambah D. Oke. Nah, terus nih tinggi prismanya T, nah tinggal masukin, berarti 2 kali setengah. A nya adalah berapa? 4 nih, sini kan, ini 4, terus tambah B nya bawahnya sini, itu berapa? Berarti 8 10 ya, kali tingginya adalah 8, ditambah 10 tambah 8 tambah 4 tambah sisi miringnya 10 kali tingginya adalah tinggi prismanya berarti 8, sama dengan ini tinggal dikali 2 sama 8 berarti 4. Jadi 2 kali 14 kali 4 ditambah 10 tambah 8 tambah 4 tambah 10 32 tambah kali 8. Berarti berapa ini? 2 kali ini 56, 112 ditambah 32 kali 8 256, berarti 368 cm segi. Iya ya. Atau sebenarnya luas permukaan bangun itu bisa dihitung dengan kalian menjumlahkan luas masing-masing sisi gitu loh. Kayak misal dibuktikan, misal kalian nggak hafal rumus ini karena panjang, kalian hafalnya luas bangun datarnya aja atau luas sisi-sisi penyusunnya aja, itu bisa. Berarti caranya gimana? Ini kan tadi kan alasnya kan guru sebutin ini bentuknya trapesium ya, berarti ini ada luas trapesium. Aduh, tapi dia ada 2 ya, ada dua karena tutup sama alasnya itu sama, berarti kan 2 kali rumus luas trapesium 2 kali luas trapesium setengah A plus B, ini A ditambah B kali tingginya. Oke, berarti berapa? 2 kali setengah, A nya itu adalah 10 tambah B nya adalah 4, berarti kali tingginya 8, berarti berapa? 4, 2
kali 2 kali 2 kali 56 tetap ya 112. Terus ini baru luas 2 trapesium. Kalian ini ada persegi panjang yang kecil, yang ini luas persegi panjang yang kecil berarti panjang kali lebar. Panjangnya 8, lebarnya 4. 8 kali 4 adalah 32 ini cm persegi juga. Terus tinggal luas ini alasnya yang belakang, berarti luas apa ini 8 kali 10. Luas persegi panjang yang besar, persegi panjang Allahu Akbar. Sama dengan panjang kali lebar. Panjangnya itu 8, lebarnya adalah 10, berarti 80. Terus dua lagi alas yang bawah ya, yang bawah berarti luas persegi panjang juga kan, panjang kali lebar. Panjangnya 8, lebarnya 8 kali 8 64. Terus yang atas tuh juga persegi panjang juga, berarti panjang kali lebar juga, yaitu 10 kali 8 80. Nah ini kalian tinggal menjumlahkan luas totalnya, berarti L total sama dengan 112 ditambah 32 ditambah 80 ditambah 80. Nah dengan hasilnya sama 300 tambah 64 kalau Pak. 368 ya, hasilnya sama kayak ini cm persegi. Itu kalau kalian nggak hafal rumus luas permukaannya, pakai penjumlahan dari sisi-sisi penyusunnya. Sekarang tinggal bahas yang volume prisma adalah luas alas kali tinggi. Tadi luas alasnya kita udah tahu ya, luas alasnya itu yang ini nih atau yang ini. Luas alasnya ini karena bentuknya tadi trapesium, ini tinggal dimasukin. Kalau kalian belum tahu ya nanti hitung, maksudnya kalian belum menghitung luas permukaannya, berarti kalian perlu menghitung luas alasnya dulu. Tapi kan ini 2 kalinya ya, berarti kalau satunya adalah 56 kali tinggi prisma adalah yang ke belakang sana, itu 8. 56 kali 8 448 cm meter kubik. Itu adalah volume. Ini kalau kalian belum tahu luas alasnya, berarti pakai rumus setengah kali A plus B kali T. Tinggal dimasukin, setengah kali A nya adalah alasnya adalah 10 tambah B nya 4, tingginya adalah 8, berarti ini coret 14 kali 4 sama dengan 56 kan, bener kan luas alasnya 56. Tuh cara menghitung luas alasnya, nanti tinggal dimasukkan ke sini kali 8 sama aja hasilnya 448. Oke, nomor selanjutnya nomor 29. Nomor 29 ada kolam renang, bentuknya balok. Oh ya, kita diminta untuk menghitung volume kolam renang tersebut ya. Volume kolam renang, caranya gimana? Berarti kita volume apa nih? Ini bukan balok sih, lebih ke trapesium ya, karena kalau balok kan sisinya tutup sama alasnya itu harusnya ukurannya sama. Ini trapesium ya. Oke, kita hitung saja. Volume, rumus volume adalah luas alas kali tinggi ya kan. Ini trapesium, rumus trapesium adalah setengah A plus B kali T kali tinggi prisma. Ini pakai T kapital aja biar membedain tinggi prisma. Berarti setengah A nya adalah 2,5 ditambah B nya adalah 1,5. E nya tinggi si trapesiumnya itu yang ini nih adalah 8 kali tinggi prismanya atau ke sini itu adalah 5. Berarti berapa? Dicoret deh yang 4, 8 bagi 2 kan 4. 2,5 tambah 1,5 adalah 4 kali 4 kali 5. 16 kali 5 adalah 80. Ini satuannya meter kubik. Nah, kalau dijadiin liter berarti turun 1 tingkat dikalikan 1000, 80.000.
liter atau desimeter kubik. Nah, itu udah ketemu volumenya, tinggal ngitung yang B. Yang B itu adalah waktu yang diperlukan untuk mengisi kolam sampai penuh. Di soal disebutkan debit pengisian adalah 200 liter per menit. Nah, kita berarti memerlukan yang namanya rumus ini, volume, debit, sama waktu. Yang ditanyain waktu kan, T sama dengan volume dibagi debit. Volumenya adalah 80.000 per debitnya adalah ini disebutin 200 liter per menit, berarti tinggal 80.000 bagi 200 adalah 400 ya, 400 menit. Atau kalau diubah menjadi jam berarti 400 bagi 60 menit, 6 jam 40 menit ya. Tuh caranya. Sekarang tinggal yang nomor 30. Nomor 30 itu kaitannya sama volume batu. Nah, volume batu yang dimasukkan ke dalam wadah tersebut. Wow, gimana tuh caranya? Oke, kita coba ya. Volume batu itu, ini kan tidak diketahui bentuk batunya apa, karena bilangnya itu batunya itu tidak beraturan ya. Berarti kita pakai hukum yang namanya Archimedes. Archimedes itu berbunyi bahwa volume benda itu sama dengan volume air. Nah, benda tidak beraturan itu dapat diukur berdasarkan volume air yang naik atau yang dipindahkan dari wadah prisma segi 4. Nah, sehingga volume yang dihitung itu bisa dengan rumus si volume prisma segi 4 itu. Oke. Nah, coba kita hitung. Berarti kita hitung dulu perubahan volumenya ya. Volume atau delta H. Nah, delta H atau perubahan tingginya. Ketinggian air itu berubah berapa sih misalnya? Berarti kan delta H-nya atau perubahan tinggiannya itu adalah H aksen dikurangi H0 atau H tinggi setelah ditambah batu dikurangi tinggi awal, tinggi tanpa batu. H aksennya itu nih, wadah naik menjadi 15. Berarti 15 dikurangi H0-nya, awalnya itu adalah 10 cm tingginya. Berarti delta H-nya adalah 5 cm. Delta H ini adalah tinggi prisma atau ini delta H, tinggi prismanya ya. Nah, volumenya apa? Rumus volume adalah ini, karena volume airnya dalam wadah yang berbentuk prisma segi 4 ya. Berarti kan prisma segi 4 itu adalah balok. Volume balok itu adalah panjang kali lebar kali tinggi. Sementara di sini tingginya adalah delta H, berarti panjang kali lebar kali delta H. Panjangnya 40, lebarnya 30. Terus delta H-nya itu adalah 5. Berarti 40 kali 30 kali 5, 6.000 cm kubik. Itu adalah volume si batunya. Itu cara menghitung volume si batu tanpa kita mengetahui bentuk batunya, hanya kita tahu wadahnya. Nah, ini yang B berarti dijelaskan tadi, Bu Guru ulangi bahwa ini adalah prinsip yang digunakan adalah hukum Archimedes. Maksudnya itu volume benda yang enggak beraturan itu bisa dihitung dengan volume air, perubahan volume air. Nah, bunyinya itu benda yang tidak beraturan itu dapat diukur berdasarkan volume air yang naik atau yang dipindahkan ke wadah yang berbentuk prisma segi 4 itu. Nah, sehingga volume batu itu dapat dihitung dengan menggunakan volume si prisma, yaitu prisma segi 4 panjang kali lebar kali tinggi, atau tinggi di sini adalah delta H. Berarti volume batunya dapat dihitung dengan rumus panjang kali lebar kali delta H. Oke, sekian. Semoga bermanfaat dan cukup jelas. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.